that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, lewat kasih kemurahan Tuhan, bahkan kebaikan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Walaupun ibadah disertai dengan secara online, tapi kita mengucap syukur. Kasih Tuhan selalu besar untuk kita, bahkan kasih Tuhan selalu indah untuk kita. Biar sidang jemaat Ebenezer merasakan kekuatan bersama Tuhan Yesus. Dan saya mengundang sidang jemaat yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita pujikan. Sungguh indah Engkau Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah, Sungguh indah. haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, Menjauhi rohmu, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. sahabat,
Haleluya. Tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia Mulia dan berharga. dan berharga. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak Selami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah. Sungguh besar. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Haleluya. Haleluya. terlalu dalam Untuk dimengerti. Sungguh besar. Besar. Sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Haleluya. Engkau baik, Engkau indah, Engkau segalanya dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau indah bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia, karena Dia patut menerima semua kemuliaan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur pada pagi hari ini. Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami Yesus. Inilah pengakuan kami Yesus. Haleluya. Sungguh indah, sungguh besar. Haleluya, haleluya. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku.
lagi kita pujikan, haleluya, dengan kesungguhan hati. Haleluya, haleluya. Sungguh besar, sungguh besar. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau titipkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pengakuan kami pada pagi hari ini. Engkau sungguh indah di dalam kehidupan kami. Bahkan rancangan yang kau berikan kepada kami, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera daripada Allah sendiri turun dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari kami bisa ibadah walaupun secara online. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebesaran-Mu, bahkan semua karena kasih yang kau berikan. Biar kami mengucap syukur lewat semuanya ini Tuhan, karena Engkau teramat sangat indah di dalam kehidupan kami. Rancangan yang kau sudah berikan begitu rancangan yang terindah bagi kehidupan kami. Layakkan kehidupan kami untuk kami bisa memuji, membesarkan Engkau dengan segenap kehidupan kami, dengan segenap hati kami, supaya Engkau ditinggikan dari atas segala yang kami punya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu indah. Silakan duduk lagi, sidang jemaat yang di rumah, biar kami memuji, membesarkan Dia dan mengagungkan Dia dengan segenap kehidupan kita, dengan segenap kekuatan kita. Karena Yesus layak ditinggikan dan Yesus sangat baik untuk kehidupan kita, dan saya percaya bagi yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru denganmu Tuhan. Haleluya. Kita pujikan dengan kesukaan hati surgawi, ada bersama dengan kita. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, hatiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Haleluya. Kita pujikan dengan kesungguhan hati. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, hatiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
kemuliaan selamanya. Sekali lagi kita pujikan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau Raja dalam Amin. hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku dan tiada. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku dan tiada. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. 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 Ebenezer akan diberkati Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Berbahagialah oleh mengandalkan Dia, maka damai akan menyertai kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya Dia, hanya kekuatan Dia, dan Dia sungguh baik untuk selama-lamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. biarlah kita pujikan ini dengan hati yang paling dalam. Katakan Yesus, nama-Mu termanis dan terindah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, amin. Sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua. Sekali lagi kita pujikan dengan kesungguhan hati. Haleluya, haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami kembali datang mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang masih terus kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Bersyukur Tuhan bila kami diberi kesempatan untuk dapat memuji, menyembah Tuhan. Dan sekarang saatnya kami untuk duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami butuhkan di hari-hari akhir ini, menghadapi hari yang semakin jahat ini, yang kami butuhkan untuk kami dapat bertanding dalam pertandingan iman kami. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon urapan yang baru yang daripada Tuhan mengurapi setiap kami, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan, dan juga bagi sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Urapi kami dengan urapan yang kudus. Layakan kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti setiap perkataan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang ditaburkan pada pagi hari ini dapat ditabur di dalam tanah hati kami yang baik dan bertumbuh. Dan pada saatnya nanti Tuhan, Kau mendapati ada buah-buah yang lebat, yang manis dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa bila ada kuasa iblis, kuasa setan, roh-roh jahat, roh najis yang ingin mengganggu, mencuri firman-Mu dari kehidupan kami pada pagi hari ini. Dan bersatu hati kami pakai nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pergi dari kehidupan kami, dari seluruh gedung ruangan kami Tuhan. Biar darah-Mu yang menyucikan, menguduskan, membungkus kami dengan darah Yesus. Agar kami benar-benar dapat mengerti setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Yang bersyukur, dan pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk kita
dapat beribadah kepada Tuhan, dan kita saat ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran kita, seluruh kehidupan kita dengan baik. Ya. Tinggalkan semua dulu kesibukan yang lain, ya, agar kita benar-benar fokus firman Tuhan ditabur dalam tanah hati kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, perhatikan ini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalau saya melontarkan pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mau sukses dan berhasil dalam kehidupannya? Saya yakin sidang jemaat semuanya pasti ngangkat tangan. Saya mau sukses, saya mau berhasil dalam kehidupannya. Amin. Setuju ya? Saya juga mau. Tapi ketika semua orang ditanya dan semua orang mengatakan saya mau, ya, tidak semua orang yang mengatakan saya mau itu bisa mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang tidak dapat meraihnya karena mereka tidak mau menguasai dirinya. Karena mereka tidak mau memaksimalkan apa yang ada dalam dirinya. Karena mereka tidak mau melatih dirinya untuk dapat menguasai sesuatu untuk dapat menjadi sukses dan berhasil. Contoh saya pribadi ya, Waktu SMA, SMA kelas 3 pada waktu itu ya, untuk lulus harus menghadapi Eptanas. Nah, pada waktu itu saya ditanya, mau lulus? Mau dong, siapa yang gak mau lulus? Mau nilainya bagus? Ya mau dong, saya pasti mau nilainya bagus. Tetapi pada waktu itu, ironisnya adalah ketika saya bilang saya mau nilai bagus, saya mau lulus dengan nilai bagus, ironisnya adalah saya tidak mau menguasai diri saya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mau melatih diri saya untuk mau belajar sungguh-sungguh pada waktu itu. Jangankan belajar dengan sungguh-sungguh, belajar aja enggak. Saya cerita ini, saya kesaksian ini bukan untuk kebanggaan, bukan ya. Tapi ini kejadian yang kalau saya pikir-pikir saat ini ya konyol juga sih waktu itu. Mau lulus dengan nilai bagus tapi nggak mau belajar. Waktu minggu-minggu Eptanas, teman-teman yang lain buka buku pelajaran, belajar dengan sungguh-sungguh. Sayanya buka buku pelajaran, tapi di dalamnya ada komiknya gitu. Konyol kan? Konyol. Mau lulus dengan nilai bagus tapi tidak mau menguasai diri saya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, banyak orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dalam hal-hal dunia, saya kepingin sukses dalam pekerjaan saya kepingin berhasil dalam kehidupan saya, tapi tidak mau menguasai dirinya. Padahal Rasul Paulus mengatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, sehingga dia bisa mendapatkan mahkota. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. 1 Korintus 9 ini
Rasul Paulus sedang berbicara mengenai pertandingan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Yang sudah menerima keselamatan itu. Apa? Pertandingan iman. Rasul Paulus sedang berbicara kepada kita semua, sedang mengajarkan kepada kita semua, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, ketika kita sudah percaya bahwa kita sudah diselamatkan, tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita sudah menjadi atlet, menjadi anak-anaknya Allah, nggak berhenti sampai di situ. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita harus bertanding, kita harus berlari dalam pertandingan iman kita, agar kita bisa mencapai mahkota yang abadi. Agar kita bisa mencapai garis finish yang sudah ditentukan oleh Allah, dan kita bisa menang, kita bisa mendapatkan mahkota yang abadi. Seorang pelari yang memenangkan pertandingan, juara 1, tidak mungkin dia tidak menguasai dirinya dalam segala hal. Tidak mungkin dia tidak melatih tubuhnya. Ketika mungkin teman-temannya bisa hang out, bisa pergi, berlibur gitu ya. Mungkin dia nggak bisa. Dia harus berlatih. Dia harus menguasai dirinya, dia harus mematikan keinginannya untuk pergi berlibur, untuk berlatih supaya dia bisa menjadi juara 1. Supaya dia bisa mendapatkan medali emas. Dia harus menguasai dirinya, dia harus disiplin berlatih. Dia harus menguasai dirinya, dia harus disiplin dalam makanan yang masuk dalam tubuhnya. Harus ada gizi-gizi yang dihitung. Itu yang saya tahu kalau seorang atlet begitu, ada ahli gizi yang menghitung makanan yang dia makan. Supaya otot-ototnya terbentuk dengan baik, supaya tubuhnya terbentuk dengan baik. Makan lemak pun gak jadi gemuk seperti saya gitu. Ya, ada perhitungannya semua. Dia disiplin menguasai dirinya. Demikian juga Rasul Paulus mau bilang begini loh. Ini kita sedang bertanding dalam pertandingan iman. Tapi kalau kita mau menang, kita mau mendapatkan mahkota yang abadi, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita harus mau menguasai diri kita dalam segala hal. Ayat 27 tadi mengatakan kita harus mau melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya. Ayat 26 katakan aku tidak berlari tanpa tujuan. Kalau dia mau menjadi seorang pemenang, dia harus berlari dengan sebuah tujuan. Nah, ini yang pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Ya. Apa yang harus kita lakukan dalam pertandingan iman kita saat ini agar kita bisa mencapai mahkota yang abadi tadi. Agar kita bisa mencapai garis finish dan mendapatkan mahkota yang abadi tadi, mahkota kehidupan. Ya, paling tidak dari ayat yang tadi sudah kita baca, ada 3 hal. Ada 3 hal yang saya mau share pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus mau membangun kebiasaan positif. Coba kalau di samping kanan kirinya ada suami istri atau anaknya, katakan membangun kebiasaan positif. Senggol terus kayak kebiasaan positif, bangun kebiasaan positif. Yang pertama membangun kebiasaan positif. Dikatakan tadi ayat 27, melatih tubuhku, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya. Melatih tubuhku, membangun kebiasaan positif. Melatih tubuh itu harus dilatih, Bapak Ibu. Ya, seorang atlet tidak bisa melatih tubuhnya tanpa membangun kebiasaan positif. Harus dibangun. Gak bisa tiba-tiba dia punya kebiasaan positif, gak bisa. Harus dibangun, harus dilatih.
Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang Daniel, bagaimana kebiasaan positif apa sih yang harus kita latih. Kita mau belajar dari Daniel. Kita buka Daniel 6. Ya, Daniel 6 ayat ke-11. Daniel 6 ayat ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Kemudian 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti, perhatikan ini, seperti yang biasa dilakukannya. Ada kebiasaan positif yang dia lakukan, yaitu apa? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Artinya apa? Kalau saya boleh simpulkan, berlutut, berdoa, memuji Allah, artinya dia terbiasa, dia membangun kebiasaan, membina hubungan intim dengan Allah. Membina komunikasi yang intim dengan Allah. Kalau bahasa sekarangnya mungkin ngomongnya sate, saat teduh gitu ya. Tapi saat teduhnya bukan cuma sekali loh. Dikatakan apa? 3 kali sehari. Waduh, udah kayak makan. Ngalah-ngalahin minum obat 3 kali sehari. Ya. Dikatakan 3 kali sehari. Dan saya percaya ketika Daniel melakukan ini, awal-awalnya juga mungkin berat, tapi dia bangun kebiasaan itu. Sampai dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Dilatih sampai pada akhirnya dia tidak terbebani lagi ketika berhubungan intim dengan Tuhan. Ketika membangun hubungan intim dengan Tuhan, ketika berkomunikasi dengan Tuhan, nggak ada beban lagi, nggak ada kesulitan lagi yang dia hadapi. Ya. Kemudian Daniel 6 ayat 6 dikatakan begini, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel juga membangun kesetiaan, kebiasaan positif, yaitu setia di dalam ibadahnya kepada Allah. Dan saya percaya hubungan intim yang dibangun dengan Tuhan, komunikasi yang erat dengan Allah, kemudian dia dengan kesetiaannya dia beribadah kepada Allah. Saya percaya ketika Daniel dihadapkan pada masalah, ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, itulah yang menyelamatkan dia. Saya percaya karena dia terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan, dia berdoa, dia memuji Allah, dia beribadah kepada Allah. Ketika dia dihadapkan pada singa-singa yang kelaparan, dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu menyelamatkan dia, mampu mengeluarkan dia dari gua singa dengan hidup-hidup. Tapi saya nggak yakin kalau misalnya kalau Daniel tidak membangun hubungan yang erat dengan Allah, dia tidak beribadah kepada Allah, saya tidak yakin Daniel punya iman percaya yang begitu luar biasanya kepada Allah. Ini yang Daniel lakukan. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu. Bukan cuma membina keintiman dengan Tuhan, berdoa, memuji Allah. Bukan cuma beribadah setia dalam ibadahnya. Tapi dikatakan dalam Daniel 6 ayat 5, dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Perhatikan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Daniel juga memiliki kebiasaan positif, yaitu dia setia mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan dengan sebaik mungkin.
Sehingga orang-orang yang nyari-nyari kesalahannya nggak ada yang nemuin kesalahannya apa. Karena dia lakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Dia lakukan pekerjaannya dengan baik, dengan setia, dengan sebaik mungkin tanpa kesalahan. Ya. Dan melalui kebiasaan-kebiasaan positif ini, melalui dia setia mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya tanpa melakukan kesalahan, Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan juga zaman pemerintahan Kores. 2 pemerintahan. Dia punya jabatan yang tinggi. Karena apa? Karena dia setia. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Daniel membangun kebiasaan positif ini. Dan kita mau sama-sama belajar dari seorang Daniel ini. Agar kita bisa mencapai garis akhir, garis finish yang ditentukan oleh Allah. Agar kita pada waktu mencapai garis itu kita mendapatkan mahkota yang abadi. Maka kita juga harus membangun kebiasaan-kebiasaan positif seperti Daniel. 1. Bangun di hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, tadi saya katakan saat teduh. Bagaimana saat teduh kita? Saya pertama, ketika saya belajar firman Tuhan ini, saya pertama, bagaimana saat teduh saya? Bagaimana hubungan intim saya dengan Tuhan? Bagaimana komunikasi saya dengan Tuhan? Kita harus bangun. Kita harus bangun. Gak bisa, Tuhan saya mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mau melakukan saat teduh setiap hari. Dan tiba-tiba kita bisa setia saat teduh terus setiap hari gitu. Gak bisa. Percayalah, gak bisa. Kita harus bangun. Hari ini kita bangun. Kita bangun kebiasaan itu. Kita sehari ini saat teduh. Besok kuasai diri lagi untuk besok mau saat teduh. Besoknya lagi, waduh capek aku lembur kerja. Kuasai diri agar bisa saat teduh. Ini hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan yang erat, komunikasi yang erat dengan Tuhan. Yang kedua juga kita harus membangun kebiasaan positif setia dan sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kita seperti Daniel. Daniel setia. Sampai orang bilang, aku gak dapat kesalahan apa-apa kecuali kesetiaannya dia dalam ibadahnya kepada Allah. Kita harus bangun kebiasaan setia beribadah melayani dengan sungguh-sungguh. Ya kalau di Ebenezer kita diajar melalui pola tabernakel ada 3 ibadah. Ibadah raya, pelita emas, ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, meja roti sajian, ibadah doa penyembahan, mesbah dupa. Bagaimana ibadah kita? Apakah kita setia dalam ibadah-ibadah ini? Apakah kita setia dalam ibadah-ibadah ini? Atau cuman ya udah ibadah raya aja lah. PA ya cuman gitu-gitu aja, ibadah doa penyembahan. Ya saya bisa doa menyembah sendiri dalam saat teduh saya. Bagaimana kesetiaan kita? Kita harus bangun kebiasaan ini. Gampang? Enggak. Apalagi yang kerja-kerja. Ya, pulang kerja sampai rumah jam 5:30. Ibadahnya mulai 5:30. Langsung cepet-cepet mulai ikut ibadah. Capek dengar firman Tuhan, udah capek seharian dengan masalah di kantor, terus kemudian harus dengar firman Tuhannya panjang, PA misalnya firman Tuhannya panjang, terus harus banyak nyatet, kemudian mulai ngantuk. Perjuangan, tapi ini kebiasaan positif yang harus kita bangun. Kalau kita mau mendapatkan mahkota yang abadi. Ya kita juga belajar dari Daniel. Kita harus membangun kebiasaan setia dalam perkara-perkara kecil. Melakukan setiap pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Kalau bahasa yang saya pelajari, ya bahasa yang saya pelajari mungkin bahasa apa ya? Bahasa anak mudanya saat inilah.
Ya, kita harus membangun spirit of excellence. Spirit of excellence itu semangat untuk mengerjakan, melakukan semuanya itu dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Dalam hal apa? Ya kalau kita bicara kantor, dalam melakukan pekerjaan kantor, apa yang dipercayakan kepadamu, lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin. Kuliah, sekolah, belajar sebaik mungkin. Tapi kalau kita bicara dalam kehidupan rohani kita, ketika kita beribadah, kita mengikuti ibadah, ketika kita melayani, menerima tamu, nah terima tamu kan cuma gitu aja, salaman, senyum. Sekarang nggak boleh salaman ya begini gitu ya, senyum gitu. Tapi kalau kita melakukan senyum itu dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh, dari hati yang paling dalam, senyum itu akan membuat orang-orang yang melihat itu merasakan damai dan sukacita. Beda dengan senyum-senyuman. Ketika engkau melayani di pelayanan mimbar, WL, singer, musik, apakah engkau hanya sekedar, ya begitu saja, atau engkau lakukan itu dengan sungguh-sungguh? Gampang? Enggak. Kalau udah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan begitu saja. Tapi tidak ada kesungguhan hati. Ketika engkau berdoa, apakah engkau hanya sekedar berdoa atau engkau sungguh-sungguh setia dalam doa-doamu? Engkau berdoa dengan sebaik mungkin, engkau berdoa dengan hati yang menjerit kepada Allah. Ketika engkau memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur, atau memberi dengan keluh kesah dan sungut-sungut. Ini Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan positif ini yang harus kita bangun. Ya, kebiasaan-kebiasaan positif ini yang harus kita bangun. Seperti yang kita sudah pelajari dari Daniel. Yang kedua untuk supaya kita bisa mencapai garis akhir dan mendapatkan mahkota yang fana, kita harus bisa menjaga pikiran dan hati kita dan memiliki perkataan iman dalam diri kita. Saya ulang, menjaga pikiran dan hati serta memiliki perkataan iman. Ya, kalau tadi di ayat 27 dikatakan aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Tubuhku seluruhnya dikuasai. Jadi bukan hanya tubuh, tapi pikiran dan hati itu juga harus dijaga. Mulut kita ini juga harus dijaga, supaya mulut kita ini dapat mengeluarkan kata-kata iman. Mari kita coba belajar dari Daud di dalam 1 Samuel. Kita mau belajar dari Daud di dalam 1 Samuel 17. Ya. Di dalam 1 Samuel 17 ini berkisah mulai ayat yang pokoknya 1 Samuel 17 ini ya, pasal 17 ini berkisah tentang Daud melawan Goliat. Ya. Dan di dalam kisah pasal 17 ini, dalam kisah Daud melawan Goliat ini, Daud itu menghadapi orang-orang yang beracun. Maksudnya begini, orang-orang beracun itu orang-orang yang senantiasa melemahkan, mengecilkan Daud melalui perkataan mereka. Orang yang tidak mau melihat Daud menang melawan Goliat. Orang yang membuat tawar hati. Daud menghadapi orang-orang ini. Yuk kita coba baca. Ya. 1 Samuel 17 ayat 28. Ayat 28. Ketika Eliab ini kakaknya Daud yang tertua ya. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu,
Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ayat 29, tetapi jawab Daud, "Apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja." Eliab, "Kamu tuh ngapain sih kesini gitu? Mau ngapain kamu? Kecil. Di situ domba di rumah diapain? Kamu apain?" Gitu. Kasarnya begitu ya. Bahasa gaulnya sekarang begitu kira-kira. Bukan hanya Eliab, satu Eliab ya. Yang kedua, ayat 33. Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud. Kita dari ayat 31 deh, dari ayat 31 ya. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Kamu itu kecil, kamu itu sekarang bukan prajurit. Terus kamu mau ngomong, kamu mau menghadapi dia, mau menang, mau melawan dia dan menang, mana mungkin? 2, ya. Yang ketiga, ayat 42 dan 44. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah dia, ini Goliat ya maksudnya ya. Ketika Goliat ini orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud ayat 43, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Daud menghadapi orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan. Mengecilkan dia, melemahkan dia, membuat perkataan Goliat tadi dikatakan membuat tawar hati orang-orang Israel. Daud menghadapi, berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Tapi apa sikap Daud? Perhatikan, dia tidak mau terkena racunnya mereka. Dia tidak mau terkena perkataan yang melemahkan itu, tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan yang membuat dia goncang imannya. Karena dalam dirinya dia tahu dia punya Allah yang luar biasa. Makanya dia menjaga pikiran dan hatinya. Bukan cuma dijaga pikiran dan hatinya supaya tidak terkena racun itu, tapi dia akhirnya sampai memiliki perkataan iman. Jadi ada kaitannya Bapak Ibu ya, antara menjaga pikiran dan hati dan memiliki perkataan iman itu ada kaitannya. Ya, yuk kita baca, kita pelajari. Ya, Daud menjaga pikiran hatinya, ya. 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, setelah tadi Saul berusaha melemahkan dia, "Kamu gak mungkin lah bisa menang gitu ya. Kamu tuh gak pernah masuk sekolah prajurit. Filistin si Goliat itu dari muda, dari kecil udah jadi prajurit gitu." Dia ngomong begini, ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya, baik singa maupun beruang."
Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini perkataan iman Daud. Dia jaga hati pikirannya. Dia ngomong begini, aku mengembalakan kambing domba, ada hewan buas, aku bisa mengalahkan mereka. Sekarang pun ketika aku menghadapi Goliat, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia memiliki perkataan iman ini. Dia bukan hanya memiliki iman di dalam hatinya bahwa dia akan berhasil menang, dia akan menang melawan Daud, tapi dia katakan iman itu. Ayat 45. Bukan sekali dia mengatakan iman ini. Ayat 45. Setelah dia diolok-olok ya oleh Daud, ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dia sudah melakukan itu? Belum. Tapi dia tahu, dia akan melakukan itu bersama Allah. Inilah perkataan iman. Kalau kita mau menang seperti Daud, kalau kita mau menang seperti Daud dalam pertandingan iman kita, jaga hati pikiranmu. Dari perkataan orang yang melemahkan kamu, jaga hati pikiranmu dari dosa, jaga pikiran hatimu dari hawa nafsu, jaga hati pikiranmu dari hal-hal yang ingin menjatuhkan kamu, sehingga kamu tidak bisa melanjutkan pertandinganmu. Jaga hati dan pikiranmu. Dan miliki perkataan iman. Kalau engkau sakit, dan ada orang bilang, ini kayaknya nggak mungkin sembuh Bapak. Maaf ya, tapi usia Bapak mungkin cuma tinggal 6 bulan. Tapi kalau engkau menjaga hati dan pikiranmu, mau usiamu tinggal berapa, dan engkau memiliki perkataan iman, aku menang dalam Yesus, aku akan sembuh dalam Yesus, apapun yang terjadi, aku akan tetap di dalam Yesus dan memegang teguh imanku. Engkau akan mengalami kesembuhan. Ketika kau diperhadapkan pada masalah, seperti Daud menghadapi Goliat, yang begitu besar, yang banyak orang bilang gak mungkin Daud menang. Tapi kalau engkau tahu bahwa Allahmu besertamu, kalau engkau tahu Allahmu adalah Allah yang Maha Kuasa, dan engkau menjaga hati pikiranmu dari orang-orang yang menjatuhkan kamu, dan engkau memiliki perkataan iman, hai masalah, engkau akan hancur bersama, karena aku berperang dengan Allah, maka engkau akan mengalami kemenangan. Amin. Amin. Ini. Jaga hati pikiran. Miliki perkataan iman. Ya. Tapi ini gak mudah Bapak Ibu. Ini gak mudah. Sangat tidak mudah. Apalagi kalau ada orang-orang muda yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 katakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sama seperti Daud. Daud masih muda dianggap rendah. Ya.
Secara usia mungkin engkau masih muda. Tapi dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tapi kalau kita berbicara dalam hal rohani, kalau engkau masih muda, baru ikut Kristus, baru menerima Yesus beberapa waktu, dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin secara rohani harusnya sudah dewasa, janganlah engkau menganggap engkau rendah karena engkau muda dalam hal rohani. Tapi tetap, meskipun kau baru ikut Kristus, kau harus tetap jadi teladan bagi orang-orang percaya yang lain. Bagi mungkin yang orang-orang yang sudah dewasa rohani, yang sudah ikut Kristus, udah puluhan tahun mungkin, kau baru 1 tahun, 2 tahun. Tetap dikatakan apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini hal kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan hal yang terakhir adalah hidup dengan tujuan. Ya, tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 9 tadi ayat yang ke-26, dikatakan sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku kalau lari, aku lari dengan tujuan. Tujuannya apa? Garis akhir. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau aku bertanding dalam pertandingan tinju, aku nggak sembarangan mukul, nggak mungkin menang. Aku harus tahu tujuanku mukul kemana, ke muka, jedas ke muka. Nggak tujuannya ke muka terus kemudian mukulnya ke belakangnya muka, enggak. Tahu tujuan yang dipukul apa. Nah ini hal ketiga yang harus kita miliki. Kita harus bangun. Hidup dengan tujuan. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ketika kamu berlari dalam pertandingan itu, kamu gak mungkin nolak ke belakang. Kamu melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Berlari kepada sebuah tujuan, bukan berlari ke sana ke sini enggak, tapi berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini kita melihat bahwa Rasul Paulus memiliki tujuan hidup yang sangat jelas. Dia memiliki tujuan yang begitu jelas dalam kehidupan dan dalam pelayanannya. Yaitu apa? Dikatakan tadi, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya. Bukan hanya mengenal Yesus yang menyembuhkan orang sakit, bukan hanya mengenal Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh, mengusir setan dari seseorang yang kerasukan setan, bukan hanya itu, tapi mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan perhatikan, dan persekutuan dalam penderitaannya.
Ini tujuan hidup dan pelayanan Rasul Paulus. Bersekutu dalam penderitaannya. Menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa dengan Allah dalam kematiannya dan beroleh kebangkitan. Rasul Paulus berfokus kepada tujuan itu. Dan ketika dia fokus menjalani pelayanannya, menjalani pelayannya, itu tujuan ini yang menjadi rahasianya Paulus dan menjadi sumber energi bagi Rasul Paulus untuk tetap bergairah, untuk tetap berkobar-kobar, untuk tetap semangat melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Bahkan melalui kehidupan dan pelayanan Paulus, banyak perkara-perkara besar yang terjadi. Ini tujuan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ketika kita, bukan engkau ya, saya juga, apakah ketika kita berlari dalam pertandingan iman kita memiliki tujuan yang jelas? Seperti Rasul Paulus, yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Atau kita cuma berlari, ya ke sana, di sana enak, gitu ya, kita lari ke sana. Di sana enak, kita lari ke sana. Di sana enak, kita lari ke sana. Atau kita ada tujuan jelas. Ya, saya nggak pernah lihat pelari yang dalam pertandingan dia larinya ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Nggak pernah. Saya kalau melihat pertandingan lari, ya pelari-pelari ini lari dengan menatap garis finish, garis akhir. Ya, dan tujuan itu ketika dia semakin dekat, dia akan semakin semangat berlari. Dia akan semakin mengeluarkan tenaganya, dia akan semakin mengeluarkan energinya dan usahanya untuk dapat secepat mungkin mengalahkan yang lain mencapai garis akhir tadi. Tujuan ini yang memberi arah kepada kita. Apakah sekarang engkau menjadi anak Allah, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, bertanding dalam pertandingan imanmu, engkau memiliki tujuan yang jelas atau tidak? Karena kalau engkau tidak memiliki tujuan jelas, kalau engkau tidak memiliki tujuan yang jelas, saya mau pastikan, kamu nggak akan bisa menang. Tapi kalau kita memiliki tujuan yang jelas, mahkota kehidupan, aku akan berlari dengan persekutuan dalam penderitaannya. Aku akan berlari di dalam kuasa kebangkitannya. Aku akan berlari sedemikian rupa sehingga aku semakin serupa dalam kematiannya dan beroleh kebangkitan. Mari para pelayan bisa mempersiapkan diri. Tujuan ini yang memberi arah yang jelas untuk kita melangkah dalam pertandingan iman kita. Ya. Dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, dalam pengikutan kita akan Tuhan, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Apa? Percuma kalau engkau melayani Tuhan, tapi engkau tidak memiliki tujuan yang jelas ketika engkau melayani Tuhan. Percuma ketika engkau beribadah, tapi engkau tidak memiliki tujuan yang jelas ketika engkau beribadah. Kasarnya gini, kamu ngapain ibadah kalau kamu nggak tahu tujuanmu adalah mahkota kehidupan? Kamu ngapain melayani kalau kamu tidak tahu bahwa tujuanmu melayani adalah mahkota kehidupan? Jadi ini yang kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Hiduplah dengan tujuan seperti Rasul Paulus, bersekutu dalam penderitaannya.
dalam kematiannya, dan dalam kebangkitannya. Ketika engkau bersekutu dalam penderitaannya, engkau mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu, engkau mematikan hawa nafsumu, engkau mematikan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau akan mendapatkan kuasa kebangkitannya. Amin. Amin. Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan sampai di sini. Tapi saya berdoa agar ketika kita menjalani hari-hari kita, ketika kita menjalani pertandingan iman kita, kita memiliki 3 hal tadi. Kita membangun kebiasaan-kebiasaan positif, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, setia dalam ibadah pelayanan. Lakukan ibadah pelayananmu dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jaga pikiran hatimu. Milikilah perkataan-perkataan iman ketika engkau bertanding. Ketika engkau bertanding ada orang ingin melemahkan kamu, memiliki perkataan iman. Aku akan menjalani bersama Yesus karena Yesus adalah pemilik hidupku. Yesus sudah menjanjikan berkat ini. Tuhan Yesus menjanjikan kesehatan. Tuhan Yesus menjanjikan kemenangan. Miliki perkataan iman. Dan hiduplah dengan tujuan. Sehingga ketika engkau bertanding dalam pertandingan imanmu, engkau tahu arahnya kemana. Dan engkau bisa mencapainya. Dan engkau akan mengalami kemenangan. Akan menerima mahkota yang abadi itu. Amin. Karena itu mari singer silakan. Mari pagi hari ini kita mau menghitung hari-hari kita. Kita mau menghitung hari-hari kita agar kita dapat beroleh hati yang bijaksana dalam pertandingan iman kita dari hari ke hari. Kita akan pujikan lagu Ajar Kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Katakan ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Pujikan sekali lagi dari atas. Katakan ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari. Yes Lord. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Ya
besar setiamu, setiamu Tuhan. Akulah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, Ajar kami Yesus menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu, Yesus. Kami di setiap waktu, Besar setiamu Tuhan, setiamu Tuhan. Akulah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Setiamu Tuhan, akulah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Setiamu Tuhan, akulah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. katakan Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Yesus,
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kami. Syukur buat firman-Mu, syukur buat kasih-Mu Tuhan, syukur buat kebaikan-Mu. Syukur Tuhan, Kau adalah Allah yang besar, Kau adalah Allah yang heran, Kau Raja segala raja, Kau pemilik hidup kami, Kau yang sudah mati dan sudah bangkit, dan Kau naik ke surga. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allahku. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami Tuhan, di dalam pertandingan iman kami ini untuk kami dapat memiliki kebiasaan yang positif. Ajar kami Tuhan untuk kami mau membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Ajar kami Tuhan, ketika kami menjalani pertandingan iman kami sungguh-sungguh dan setia dalam pengikutan kami akan Kau. Kami setia dan sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap ibadah pelayanan kami dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan sebaik mungkin, dengan spirit of excellence. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Ajar kami Yesus. Ajar kami Tuhan. Karena kami tidak mau Tuhan, kami tidak mau tertinggal. Karena kami tidak mau Tuhan, ketika yang lain mendapatkan mahkota abadi itu, kami tidak mendapatkannya. Karena itu ajar kami Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat menjaga hati pikiran kami. Ajar kami Tuhan dengan firman Tuhan yang kami baca, kami terima. Ajar kami untuk kami dapat memiliki perkataan-perkataan iman. Sehingga melalui perkataan-perkataan iman kami mengalami kemenangan demi kemenangan atas setiap masalah kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah, pemilik kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami dari hari ke hari. Menjalani hari-hari kami, menjalani pertandingan iman kami dengan sebuah tujuan. Dengan sebuah tujuan yang jelas. Sehingga kami dapat berlari sekuat tenaga kami, segenap jiwa kami, tubuh kami, kekuatan kami, akal budi kami, dan mencapai tujuan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi yang baik. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau tanamkan setiap perkataan firman dalam setiap hati kami, meteraikan dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah ajar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi sedang jemaat-Mu yang mungkin di dalam masalah, dalam pergumulan hidup, dalam sakit penyakit, apapun itu Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang akan memerdekakan setiap mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan menuntun setiap langkah hidup mereka. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan menaruh perkataan-perkataan iman dalam hidup mereka. Sehingga melalui perkataan-perkataan iman itu, masalah-masalah yang ada, sakit penyakit, apapun itu, sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Bagi yang berbeban berat, Kau berikan kelegaan. Kami juga berdoa Tuhan bagi sedang jemaat-Mu yang sudah mengembalikan yang menjadi milik Tuhan berpuluhan,
dan juga sudah memberikan persembahan syukur, sudah memberikan persembahan khusus, persembahan tantangan. Biarlah kiranya Tuhan yang sudah melihat setiap hati, tangan-tangan yang memberi, Kau sendiri yang akan kembali memberkati mereka. Kau akan membukakan tingkat-tingkat langit, berkat Tuhan akan turun tercurah, melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bila untuk Ibu Gembala dan juga seluruh pengurus yang ada, biarlah kiranya Engkau sendiri yang terus memberikan urapan yang baru, memberikan otoritas yang daripada surga, sehingga Ibu Gembala dan semua pengurus yang ada dapat mengerjakan setiap pelayanan yang ada, dapat memimpin kehidupan kami, domba-domba ini Tuhan, untuk mencapai garis akhir, menuntun untuk kami dapat bersama-sama mencapai garis akhir itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada pagi hari ini, dan bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami. Sukacita surga terus mengalir dalam kehidupan kami. Firman Tuhan terus memenuhi kehidupan kami, agar kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah untuk menerima berkat dari Yesus. Biarlah kasih-Nya terus melingkupi setiap kita. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Kami percaya Tuhan, kami percaya berkat Tuhan sudah kami terima pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami terima berkat Tuhan. Dan yang sudah menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, dan terus semangat dalam ibadah-ibadah kita, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Saat ini Gereja Ebenezer sedang mempersiapkan diri untuk dapat membuka kembali ibadah raya di gereja dengan protokol kesehatan yang ketat, dan yang akan dibarengi dengan siaran langsung atau live streaming melalui channel YouTube GSJPDI Ebenezer. Untuk itu, kita perlu membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk dapat terlaksananya ibadah raya di gereja maupun live streaming tersebut, dengan perkiraan dana yang dibutuhkan kurang lebih 25 juta rupiah. Oleh karena itu, saat ini gereja mengadakan korban tantangan untuk pembelian alat-alat live streaming ini. Bagi sidang jemaat yang tergerak memberi korban tantangan, dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA nomor 050 0713 747 atas nama Hendra Wijaya. Mohon dapat menulis berita nama LS atau NNLS dan dapat menginfokan ke sekretariat gereja. Bagi sidang jemaat yang memiliki janji iman, dapat juga menghubungi sekretariat gereja di nomor 0852 8000 5443. Tuhan Yesus memberkati.